Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh lagi ada karena anugerah-Mu. Dan kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menerangi hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 serta ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah Kitab Yohanes, Yesus adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu, Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Penulis Injil Yohanes adalah Yohanes putra Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Matius 27:56, Markus 15:40. Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dia menulis dalam kesederhanaan yang menjadikan Injil ini buku yang menarik untuk dibaca dan disukai, khususnya bagi para petobat baru. Nah, Injil Yohanes ditulis sekitar kurang lebih tahun 85 atau 90 Masehi. Kemungkinan ia menuliskannya di Efesus. Injil Yohanes terdiri dari 21 pasal, 888 ayat, 19.099 kata. Alamat tulisannya kepada orang percaya baru atau petobat baru. Di bawah permukaan tulisan Yohanes ini terkesan sederhana, tetapi sebenarnya terdapat lapisan-lapisan teologi yang syarat makna, kaya arti, dan mendalam. Ada 7 penekanan utama Injil Yohanes. Yang pertama, bahwa keilahian Yesus sebagai anak Allah ditekankan. Dari prolog atau pembukaan kitab Yohanes sudah jelas. Di sana kita diperlihatkan pada kemuliaannya, bahwa ia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 2, ayat 1 dan 2 dan 14. Sampai juga kepada pengakuan Thomas di akhir ayat di dalam kitab Yohanes ini. Yohanes 20 ayat 28. Dikatakan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Yang kedua, kata percaya yang dipakai sebanyak 98 kali adalah sama artinya dengan menerima Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Itu meliputi tanggapan hati yang menghasilkan suatu komitmen radikal untuk mengikut Yesus. Yang ketiga, dalam Injil Yohanes ditekankan hidup kekal. Hidup kekal adalah konsep kunci dari Yohanes. Konsep ini bukan hanya menunjuk kepada suatu keberadaan tanpa akhir, tetapi lebih mengarah kepada perubahan mutu atau kualitas kehidupan iman yang datang melalui persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus. Nah, yang keempat, dalam Injil Yohanes juga ditekankan pertemuan pribadi dengan Yesus itu diutamakan atau dipentingkan dan diprioritaskan dalam Injil ini. Ada sekitar 27 ayat menekankan hal itu. Yang kelima, bahwa pelayanan Roh Kudus memungkinkan orang percaya mengalami kehidupan dan kuasa Yesus secara terus-menerus setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Yang keenam, Injil Yohanes juga menekankan tentang kebenaran, bahwa Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 15 ayat 3. Dan yang ketujuh, angka 7 sangat menonjol. Ada 7 tanda, ada 7 ajaran, ada 7 pernyataan di mana dikatakan oleh Yesus, aku adalah atau ego emi, menegaskan siapa sesungguhnya Yesus itu. Dan sebagai tujuan tulisannya ada dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, naskah kuno Yunani dari Injil Yohanes memakai satu dari 2 bentuk waktu untuk kata Yunani yang diterjemahkan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu aorist subjuktif, dikatakan sehingga kamu dapat mulai mempercayai, dan present subjuktif, sehingga kamu dapat terus percaya. Maksud yang pertama, Yohanes menulis untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Sementara untuk maksud yang kedua,
Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman orang yang sudah percaya untuk dapat terus percaya atau semakin percaya. Kendatipun banyak tantangan, termasuk banyaknya ajaran palsu dan sesat. Jadi Bapak Ibu, dengan kita memahami kedua maksud dan tujuan Injil Yohanes ditulis, maka dengan demikian kita telah masuk dalam persekutuan penuh, intimasi dengan Bapa dan Anak. Yohanes 17 ayat 3. Maka mari kiranya dengan pengenalan kita akan Injil Yohanes ini, membuat kita semakin percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan kita semakin mengandalkannya, serta semakin kita giat untuk memberitakannya, sehingga mereka yang tadinya tidak percaya dapat percaya. Kiranya Tuhan menolong dan membantu kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Belajar dari Injil Yohanes, kami boleh sungguh-sungguh diteguhkan berkaitan dengan siapa Engkau. Bukan hanya anak manusia, tapi Engkaulah anak Allah yang hidup. Dan sesungguhnya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kami bersyukur dan kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami untuk teguh akan iman kami kepadamu. Dan dengan demikian kami semakin memberitakan, mewartakan tentang Engkau kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.